besok dia sudah pada jatuh. Ada proses. Kalau hari ini kita sudah berambut putih, itu berarti dibutuhkan waktu berproses sampai dengan saat ini. Karena itu kita harus mengakui bahwa salah satu faktor pendewasaan ini adalah waktu. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita tadi, ayat 12 juga menyebut demikian. Bahwa kalau dilihat dari waktu, seharusnya kamu itu posisinya sudah menjadi pengajar. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kedewasaan itu adalah sesuatu yang normal dan natural. Jadi menurut ukuran waktu, seharusnya sesuatu itu sudah harus menjadi dewasa, namun dia masih kekanak-kanakan. Ini sebetulnya tidak ada yang beres. Contoh, kita mungkin bisa menjumpai anak, ada orang umur 20 tahun dan masih digendong. Kemana-mana digendong. Dan kemudian kita bertanya, mengapa? Itu bisa terjadi kalau anaknya sindrom. Ada kelainan di otak atau di jiwa yang pasti itu tidak normal. Nah, Bapak Mama, pendewasaan juga itu tidak bisa dipaksa. Kita tidak bisa paksa anak umur 1 tahun dia harus berbicara normal. Ketemu anak umur 1 tahun dan kemudian dia bilang, hai kakak, hai tante, saya Cahaya. Lucu. Tidak mungkin kan? Tapi kalau kita melihat kenyataan sekarang Bapak Mama, anak yang kecil, anak umur 9 sampai 12 tahun, mereka sudah tahu liku seks. Mengapa? Bisa jadi mereka dapat mengaksesnya dari internet. Dan situasi seperti ini kita bisa ibaratkan bahwa seperti buah yang masak sebelum waktunya. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita hubungkan dengan kedewasaan iman, maka sebenarnya kedua hal ini berlaku. Menurut ukuran waktu, kita sudah seharusnya menjadi orang Kristen iman dewasa. Menurut ukuran waktu seharusnya kita sudah dewasa di dalam iman. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen menjadi bayi-bayi. Mereka masih menjadi anak-anak. Kita masih seperti anak-anak yang membutuhkan susu. Panca indera kita belum bisa mencerna makanan-makanan yang keras. Tapi yang kedua adalah kita juga dapat menyaksikan ada orang yang baru saja mengikut Tuhan dan kemudian dia melakukan pekerjaan orang dewasa, orang Kristen dewasa. Saya menemukan orang yang baru pindah dari agama lain masuk Kristen. Semangatnya menggebu-gebu. Dia kemudian diberikan kesempatan, dia diberikan kepercayaan untuk menyampaikan khotbah tanpa belajar. Ini bahaya sekali, Bapak. Orang yang baru percaya itu sebenarnya diberikan kesempatan untuk belajar. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan orang Kristen dewasa. Bapak Mama, saudara-saudara, jika demikian, iman yang dewasa itu seperti apa? Saya membagikan 3 hal. Yang pertama, iman yang dewasa adalah
iman yang lahir dan bertumbuh dari firman Tuhan. Bapak Mama, untuk memperoleh kedewasaan iman itu tidak instan. Dan salah satunya untuk menuntut kita sampai proses pendewasaan iman adalah firman 2 Timotius pasal 3 ayat 15-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ibu bapak, saudara-saudara, ayat 15 dikatakan bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Untuk 8 orang ini saya mau bertanya, yang baru tahu Alkitab saat katekisasi 1 tahun yang lalu, angkat tangan. Yang di SMP baru tahu Alkitab? SD? Oh, ternyata tidak, karena banyak Alkitab di rumah. Ada Alkitab yang jadi mainan. Saya punya anak kecil umur 1 tahun 6 bulan. Karena banyak Alkitab di rumah, jadi setiap kali kalau saya bikin ibadah, dia juga selalu ambil Alkitab dan pegang. Dan kemudian dia juga umat kami tidak jelas dia umat kami apa, tapi pokoknya dia begitu. Mungkin dia belum tahu bahwa ini Alkitab, tapi yang pasti buku itu sudah ada di rumah. Tapi tahukah kita bahwa itu sangat bermanfaat bagi kita? Dalam ayat yang ke-16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ajaran apapun itu dicatat di dalam Alkitab, dan engkau akan mendapatkan pengajaran yang begitu luar biasa saat engkau cinta terhadap Tuhan. Tidak hanya itu, waktu kamu salah, Alkitab akan menyatakan bahwa engkau salah. Itu sebabnya waktu kamu melakukan dosa dan kamu membaca firman Tuhan, kamu akan tunduk di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni aku salah. Alkitab menyatakan kesalahan. Alkitab tidak hanya menyatakan bahwa engkau salah dalam lakumu, tapi Alkitab juga atau firman Tuhan juga memperbaiki, dan ini luar biasa. Coba Bapak membayangkan tingkatan demi tingkatan ini. Alkitab atau firman Tuhan bermanfaat mengajar, bermanfaat menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuanmu, dan kemudian mendidik engkau di dalam kebenaran. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan percayalah bahwa iman yang lahir dari firman Tuhan itu akan mendewasakan. Tapi hari-hari ini Bapak, bahwa kita mengabaikan pembentukan iman dari firman Tuhan. Kita mau mendasarkan pembentukan iman kita pada hal-hal yang spektakuler. Contoh, kita lebih suka dengar orang yang doa dapat penglihatan. Pokoknya kalau itu orang yang doa lalu petunjuknya seperti ini, beta percaya. Wah, batu. Tapi kalau Alkitab yang ngomong, beta curiga jangan sampai pendeta mulai sentimen beta, jadi dia mau baik Tuhan angkat kanan beta. Kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai sumber pertumbuhan iman kita. Maka tidak heran Alkitab di rumah itu menjadi sesuatu yang barang biasa. Apalagi sekarang nih Bapak Mama, HP suara Alkitab. Ya toh, untuk datang pikir waktu yang seperti ini sudah perlu lah bawa Alkitab. Dan kemudian pendeta khotbah kita mau main game, pendeta khotbah kita mau main Facebook,
pendeta khotbah kita bikin aneh-aneh dan tidak ada konsentrasi sama sekali pada firman Tuhan. Mental seperti ini, firman Tuhan tidak pernah mendewasakan. Setuju Bapak-Bapak? Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita periksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadikan firman Tuhan menjadi dasar hidup kita? Orang yang cinta pada firman Tuhan, dia akan mendapatkan hal-hal yang baru dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak-Bapak saudara-saudara yang terkasih, kita tidak akan bertumbuh menjadi dewasa iman kalau tidak mencintai firman. Karena itu Bapak-Bapak saudara-saudara, untuk 8 orang saudara yang ada di sini, cintai firman. Beberapa tahun yang lalu, hampir 1 dekade, 10 tahun saya pelayanan di sini. Saya menemui anak saksi yang aneh-aneh. Baca kita bilang begini, jumlah kita pada berapa? Tunggu ibu kami hitung dulu. Ya sudah, ini namanya belajar itu. Sudah, ya apa ya? Kejadian kedua dan seterusnya. Lalu saya suruh baca. Coba baca dari Hosea. Hosea pasal 1. Sudah ketemu? Cari. Dia cari dari pertama sampai terakhir. Lalu dia agak kepala bilang begini, itu saudara. Masa saudara? Coba lihat baik. Dia buka ulang lagi. Sampai saudara yang lain begini. Ibu waktu serius ibu bepong saudara. Jangan-jangan ibu ada lagi ibu lagi tahu. Coba ibu bantu. Dan kemudian saya membukakan begini. Oh kakak, ternyata adik tidak rabe Alkitabmu. Oh ya ibu, maaf ya. Ya, soalnya di bepong samping rumah itu bukan Om Hosea sih. Itu Om Sakeus, makanya beta cari itu beta pikiran cari Sakeus bukan Hosea. Ini kenyataan. Dan coba papa mama tes anak-anak di rumah, suruh dong baca Alkitab. Bahaya. Titik koma dong sempat. Alkitab ini papa mama kalau kita baca dengan baik, dengan tanda baca yang jelas. Kamu cukup baca, kamu bisa memahami. Roh Tuhan bekerja dan kamu memahami. Tapi kalau kamu baca tidak ada titik koma, ya. Tanda baca tidak ada tanda tanya, kamu bikin jadi tanda tanya. Kamu baca sendiri, kamu pun bingung sendiri. Tapi kalau kamu cinta firman-Nya, kamu akan sungguh-sungguh belajar firman. Dan dari firman-Nya lah yang akan mendewasakan kita. Hal yang kedua, walau terlalu lama Bapak. Hal yang kedua, iman yang dewasa itu lahir dari pergumulan kehidupan. Percaya atau tidak percaya, hal yang tak terelakkan dari perjalanan iman kita adalah pergumulan dan tantangan. Tidak ada kehidupan yang dijalani tanpa tantangan. Tidak. Selain firman Tuhan menumbuhkan imanmu menjadi dewasa, tapi pergumulan atau tantangan hidup membuat engkau menjadi dewasa dalam iman. Saya pernah berkata begini, kehidupan adalah serangkaian masalah. Setiap kali kita memecahkan satu masalah, masalah yang lain dinanti dan akan muncul, dan semua itu tidak enak. Dan kemudian ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, ada orang yang saling menyalahkan. Suami istri nanti gak salah, ini bapak pun salah, ini mama pun salah, ini anak-anak pun salah. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Atau kadang-kadang menyalahkan diri sendiri atas penderitaan yang ada. Dan bahkan ada yang menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, penderitaan yang dialami oleh orang Kristen bukan hanya sekedar berbicara tentang sakit penyakit, kekurangan, dan juga kelemahan jasmani dan lain-lain. Tetapi
Berbicara tentang tantangan, itu bagaimana kita dikucilkan, kita ditolak, kita dianiaya, kita disiksa karena firman Tuhan. Bukan hanya sekedar berbicara tentang penderitaan jasmani, tapi lebih daripada itu. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, saya mengajak semua rekan-rekan majelis, ayo kita berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di Sudan sana. Mereka dikubur hidup-hidup, mereka dipotong, mereka dibunuh, mereka dibakar demi Kristus. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, ini menggenapi firman Tuhan bahwa orang Kristen itu akan dikucilkan. Yohanes 16 ayat 1 dan 2 berkata, semuanya ini dikatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Jangan heran akan hal itu. Kalau ada orang yang membenci kamu, Bapak Ibu, kita ada di daerah mayoritas Kristen, mungkin hal seperti ini tidak kita rasa dan kita menganggap biasa saja. Tapi bagaimana keadaan kita jika kita berada di daerah minoritas waktu kita berdoa? Tidak ada kesempatan. Saya pernah pelayanan di Jawa, di Cimahi, berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tanggal 24 Desember saya masih ingat persis. Saya bersama dengan anak-anak selama kami ada di dalam doa, menyanyi dengan suara yang sangat pelan. Malam putih, sunyi senyap, pasenya begini, genteng di atas. Anak-anak semua ketakutan dan berteriak, ibu tolong. Jangan takut, tapi kita punya Tuhan. Kami pikir itu sudah selesai. Tiba-tiba kaca jendela asrama dilempar lagi dan semua pada ketakutan. Wah, kalau kita ada di daerah mayoritas seperti ini, menganggap biasa-biasa saja. Bapak Mama, kehidupan kekristenan bukan kehidupan yang nyaman. Terlalu banyak hamba Tuhan yang menjanjikan kenyamanan, kesuksesan, kekayaan kalau ingin Tuhan. Tapi Alkitab tidak pernah menjanjikan demikian. Yesus Kristus bahkan menunjukkan teladan penderitaan. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Karena itu jika hari ini Bapak Ibu diperhadapkan dengan kesulitan secara jasmani, bisa jadi itu tujuan Tuhan mendewasakan iman. Tapi kalau diperhadapkan juga dengan kesulitan rohani, bisa jadi Tuhan juga sedang mendewasakan iman. Petrus memberikan penghiburan kepada kita dengan mengaitkan penderitaan itu dengan penderitaan Yesus Kristus. Bapak Mama, waktu Allah panggil kita dari kegelapan dosa kepada terang, tentu ini hal yang mengenakan kita. Tapi ketika Allah memanggil kita kepada kesucian, dan kita juga berkata, Tuhan, ini saya. Tapi bisakah kita berkata kepada Tuhan pada saat kita menderita ini kebenaran, dan kita berkata, Tuhan, ini saya. Ini seringkali suka kita hanya diolong sedikit, kita sudah tidak mau lagi. Saya sering menjumpai anak-anak muda yang sudah pernah gereja, tiba-tiba dia masuk gereja, pas dia lewat kawan di depan rumah, kawan bilang, gereja, batok, dan kemudian dia pulang kembali. Kita suruh mulai siap hati kalau berubah. Dong, itu enggak biasa. Pokoknya dia masuk neraka lu yang tanggung jawab. Kalau enggak,
Muhammad SAW menyatakan cinta kepada mitra jihad. Tuhan, ini tidak mau. Biasa Tuhan sudah jawab duluan. Selama ini dia jomblo dan takut juga begini. Tuhan sudah jawab duluan. Dan kemudian lapor mana dan lapor. Muhammad SAW ada suka itu. Aduh, kita suka itu. Wih, bapak jangan ini Tuhan jawab duluan. Kenapa? Kau sudah itu susah begini. Tidak. Tuhan. Mama sama ini kotor kali tim hitam begini. Dia pun tidak begitu. Kotor lagi. Nanti dia janji nanti kasih kita saham begitu besar. Pokoknya nanti mama urusan apa urusan dari ini yang datangnya kalkulator begini boleh masuk. Untuk hal seperti ini, tantangan seperti ini, bisa pilih Yesus. Itu saya kira itu tidak seberapa. Kogarman kasur. Biasa kasur bilang kalau beta ibu liasa mana yang datang dan kemudian lupa bukan Yesus.